Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap belajar kebenaran. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Semuanya sehat? Tengok kanan kirinya, berikan senyum yang terbaik. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Saya percaya hari ini dilawat Tuhan. Amin. Mari belajar dari Yosua 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Tema hari ini saya bagikan bagi saudara adalah kalahkan takutmu. Saudara pernah merasa takut? Pernah? Yang tidak pernah merasa takut? Gak ada ya? Karena masih manusia semuanya, saudara. Jadi saya dulu pernah bukan konseling tapi ngobrol dengan seseorang. Dia berkata seperti ini, Pak, selama saya hidup, saya itu tidak pernah merasa takut dengan siapapun. Saya berkata kepadanya seperti ini, kamu masih manusia, saya bilang seperti itu. Saya manusia, tapi saya nggak pernah takut dengan apapun. Berarti kamu bukan manusia, kalau kamu nggak pernah takut dengan apapun. Saudara, seseorang yang takut, itu dia akan berusaha supaya untuk mendapatkan sesuatu supaya tidak merasa takut dalam hidupnya. Selama kita masih manusia, sebuah ketakutan itu manusiawi. Ingat khotbah saya waktu KKA. Tetapi jangan sampai saudara dan saya dikalahkan dengan ketakutan. Amin. Saudara dan saya itu merasa takut itu masih lumrah, masih manusiawi. Tapi jangan sampai saudara dikalahkan dengan rasa takut. Ada amin? Coba tengok kanan kirimu, katakan, jangan sampai kamu kalah dengan ketakutan. Seperti itu. Next. Mari belajar bagaimana seorang Yosua pada waktu itu di pasal yang ke-7, saudaraku. Pasal 6, pasal 7. Kalau kita belajar bagaimana Yosua dan orang-orang Israel mengalahkan Yeriko dengan sesuatu yang dahsyat. Saudara masih ingat bagaimana dia diperintahkan Tuhan untuk mengitari tembok Yeriko. Pertama tabut Tuhan, terus trompet sangkakala, terus prajuritnya Yosua dan semua orang-orang Israel pada waktu itu memutar tembok Yeriko selama 7 hari. Saudara perhatikan itu. Dan ketika mereka bersorak haleluya, nggak tahu surakannya, saudara. Yang penting saya berkata haleluya saja. Dia bersorak-sorai dari kegirangan dengan trompet sangkakala, semua tembok Yeriko hancur. Dan ingat yang baik-baik. Pada waktu tidak ada satupun orang yang meninggal untuk mengalahkan Yeriko. Padahal Yeriko adalah kota yang besar. Tapi ketika bertemu dengan kota yang lebih kecil, yaitu kota Ai, mereka kalah. Pasal yang ke-7. Mereka kalah. Padahal orang Ai itu jumlah penduduknya itu semuanya 12.000. Saudara, di Getasan ini lebih dari 30.000 jumlah penduduk yang DPT. Nanti DPT itu adalah yang sudah berhak nyoblos tahun 2024. Nanti di Februari nanti katanya. Tapi nggak usah mikirkan yang itu ya. Saya hanya jumlah penduduk yang saya berikan hari ini. Jumlah penduduk di Getasan ini lebih dari 30.000 di 5 tahun yang lalu. Berarti kalau Ai itu 12.000, kemungkinan besar kota itu hanya sebesar Salatiga. Salatiga saya nggak tahu yang KTP Salatiga Bang Putra, Mbak Devi ya, Mbak Devi dan yang lain-lain yang KTP-nya Salatiga kita nggak tahu berapa jumlah penduduknya. Mungkin sama DPT-nya sekitar 12 atau 15.000. Getasan 30.000, berarti lebih besar Getasan. Dengan kota Ai yang lebih kecil, orang-orang Israel kalah. Dan ada berapa yang mati? 36 prajuritnya Yosua mati. Latar belakangnya, Yosua pada waktu itu digrek hati ini. Digrek itu lebih dari takut. Digrek itu merasa dirinya itu apa ya? Kalau takut hanya sudah, tapi digrek dia tuh udah melangkah tuh udah gak berani lagi. Yosua merasakan sesuatu ketakutan yang luar biasa. Sehingga tema hari ini dah kalahkan takutmu, saudaraku ya. Karena dengan 36 orang yang mati dia menjadi tawar hati. Oh ya, digrek itu bahasa Indonesia nih tawar hati. Tak tuliskan pada saudaraku ya. Kok mengungkapkannya saya lupa menengok karena kita belum beli TV di sana. Doakan saja kita punya TV di sana yang besar supaya kalau saya khotbah saya ngerti, gak usah tengok ini saudaraku ya. Ada amin? Jane iso nih cek iman-iman tinggal liane.
Saudaraku, Digrek itu tawar hati. Seseorang kalau sudah tawar hati, saudaraku, mau melangkah itu abot. Kenapa? Dia berpikir seperti ini. Kalau ketika dia kalah, akan melangkah, wah paling besok kalah lagi. Males, kalah lagi. Karena apa? Mereka baru saja mengalami sebuah kemenangan besar, tapi dengan kota yang kecil, itu mereka kalah. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan ketakutan dengan cara Yosua? Yang pertama, saya bagikan hanya 2 bagian hari ini, saudaraku ya. Sebelum ke sana, ini ada video yang saya dapat di media sosial. Video yang menurut saya keren, saya bisa memperhatikan hal ini. Saya berikan hanya 2 bagian, tapi sebelum 2 bagian, kita lihat bersama-sama video berikut ini. Sudah? Oke. Silakan dikit. Suaranya belum ketemu. Belum besar maksud saya. Ya, baleni meneh Mbak Eci. Dari awal? Tidak ada? Suaranya kurang? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya hanya menjelaskan saja. Loh, kok tadi malah? Sudah? Kalau nggak ada suara nggak apa-apa, saya akan menjelaskan. Sudah, ya mulai. Tuh, hilang meneh. Ya, mulai saja. Ya, sudah perhatikan ini. Itu ada jangkrik di sana. Ya, diserang siapa tadi? Yang nyebur? Kok mati? Ora. Ternyata the best shooters will grow quickest. With food scarce, there's a race among small fish to master the water jet. Perhatikan sebelum dia berhasil untuk mendapatkan jangkrik yang di atas. Jret, dia lempar. Meleset. Ketika setelah berhasil, tembak lagi, meleset lagi, saudaraku. Meleset meneh. The fish must adjust its jet based on the prey's size and distance, and then compensate for the way light bends as it passes through the water surface. Tembak sing luwih gede, meleset lagi, nggak bisa. It takes hundreds of attempts. But there is a way to shortcut the learning process. A youngster can seek out a larger archerfish. It will stick close to the sharpshooter, spending its days studying the master's technique. Berhasil. When they part company, the young fish will resume his search for food. Sudah, saudara bisa perhatikan ikan. Kalau kita nggak belajar dari media sosial, mungkin saya nggak akan tahu ternyata iwak tuh golek pakannya seperti itu. Ngerti ini kan dari bawah ya toh, mungkin hewan-hewan yang kecil sing lalu lalang seperti itu. Ternyata nyembur iwak ya. Golek apa jenis? Golek gasir apa jangkrik ya? Jangkrik tadi itu ternyata nyembur dengan kekuatan jret seperti itu. Nah, saudara, ketika dia pertama dia berhasil. Selanjutnya kedua, ketiga, keempat dia nggak berhasil. Selanjutnya dia baru berhasil yang selanjutnya, saudaraku. Mungkin walang kekek tadi ngecil kalau dalam bahasa saya mungkin seperti itu. Ora keneng kan tangannya ngene-ngene loh ya. Mungkin seperti itu. Nggak berhasil seperti itu. Nah, saudaraku, pada waktu itu mungkin ketika dia nggak berhasil, orang-orang mulai mungkin ngejek sama si ikan ini. Bagaimana dengan Yosua?
Ketika Yosua dia bisa mengalahkan Yeriko, seantero jagat namanya terkenal pada waktu itu. Karena apa? Bangsa yang kecil, yang 30.000 kekuatan prajurit pada waktu itu, saudaraku ya. Tapi ternyata memenangkan Yeriko yang lebih besar daripada orang-orang Israel. Semuanya mengenal bagaimana Yosua, perjuangan Yosua orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi saudaraku ya, ketika bertemu dengan Ai, kota yang lebih kecil, penduduknya lebih kecil, saudaraku, yang terjadi dia kalah. Kayak tadi, ikannya ketika nyembur ke sana nggak kena, nyembur nggak kena. Lalu apa yang terjadi? Mungkin orang-orang bangsa-bangsa lain di luar Kanaan berkata, ya Yeriko bisa dikalahin, Ai enggak bangetan deh lu. Saudara, mungkin ada yang berkata seperti itu membuat Yosua tawar hati, gigrik dalam bahasa Jawa. Lalu apa dilakukan? Yang pertama, yang pertama itu belajar dari kesalahan. Yosua 7 ayat 2. Apakah membaca Alkitab saudara? Yosua 7 ayat 2, sudah ketemu? Halo? Sudah ketemu? Sudah ya? Yosua menyuruh orang dari Yeriko kemana? Ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka, demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu, maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Perhatikan di sana, ayat yang ke-1 itu tentang dosa Akan. Tapi ayat yang kedua, saudara perhatikan sana. Tuhan nggak pernah nyuruh Yosua untuk mengintai tanah Ai. Tuhan nggak pernah perintahkan Yosua, ayo diintip deh kekuatannya seperti apa. Nggak ada. Tapi dia memerintahkan anak buahnya untuk mengintai tanah Ai. Karena apa? Belajar dari apa yang dia lakukan dengan Yeriko. Dia memerintahkan, tapi itu kan perintah Tuhan untuk mengintai kekuatan Yeriko seperti apa. Tapi dengan Ai dia menganggap sama hal seperti itu, padahal lebih kecil. Dia menganggap sama bahwa perbuatannya dilakukan harus sama dengan apa dia lakukan pada waktu mengalahkan Yeriko. Dia memakai strategi yang sama pada waktu itu. Yang terjadi dia dikalahkan sama orang-orang Ai. Saya perhatikan hal ini. Ingat baik-baik. Tuhan nggak pernah perintahkan Yosua. Tapi intinya di sini, ketika mengalahkan sebuah kota, karena ada berkata, peribahasa mengatakan ada lubuk, ada belalang. Ada pun artinya di setiap tempat itu beda tantangannya. Tetapi Yosua menganggap sama tantangan itu sehingga dia memakai strategi yang sama. Lihat yang kedua, maaf. Dia belajar dari kesalahan itu, saudaraku ya. Dan yang terjadi pada waktu itu 36 prajurit mati. Padahal ketika dia menyuruh orang mengintai, dia berkata apa? Udah Yosua, 3.000 orang saja deh yang dikirim. Dari 3.000, 36 mati sebenarnya kalau secara kalkulasi militer itu sesuatu yang kecil. Tapi Yosua tawar hati, gigrik hati ini. Saudara, yang pertama, dia memakai strategi yang sama kesalahannya dan gak pernah tanya sama Tuhan. Berapa banyak hidup kita, ketika kita punya masalah, punya tantangan, terkadang kita memakai teori yang sama, strategi yang sama, tanpa berpikir bahwa ada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Kita seringkali nganggap, walah ini masalahnya sama dengan bulan kemarin deh. Masalahnya sama dengan tahun kemarin deh. Yang terjadi apa? Kita seringkali kalah. Karena nggak pernah tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Karena apa? Merasa bisa dengan pengalaman. Saudaraku, orang pengalaman belum tentu bisa mengalahkan setiap tantangan yang dihadapi. Terkadang tantangannya sama, terkadang orang pengalaman juga kalah. Saudara bisa memperhatikan hal ini. Hidup kita, ketika kita punya masalah, ingatlah bahwa terkadang pengalaman bukan jaminan. Dan bukan hanya terkadang, pengalaman itu bukan jaminan dalam hidup kita untuk mengalahkan setiap tantangan. Tetapi yang menjadi jaminan dalam hidup kita untuk mengalahkan tantangan adalah Tuhan yang kita sembah. Katakan amin. Ini kesalahan yang pertama pada Yosua. Kesalahan yang kedua, ayat yang ke-20 sampai 25. Masih ke sana, pasal yang 7. Masih membaca di pasal 7, saudaraku? Amin.
20-25. Di sana mengatakan ketemu orang Yehuda namanya Akan. Ketika mereka mengalahkan Yeriko, si Akan ini dalam pikirnya, aku mendapatkan emas perak. Padahal emas perak dikhususkan, nggak boleh diambil. Karena ada, kalau namanya perang itu ada namanya itu yang berhak, yang apa namanya, diizinkan untuk menjarah. Kalau peperangan, hukum perang seperti itu. Nah, ini bukan untuk dijarah oleh orang Israel, tetapi akan menjarah sesuatu yang dikuduskan, yang dikhususkan, yang tidak diizinkan untuk dijarah. Dia sembunyikan itu di kemahnya, dan itu membuat sebuah kesalahan besar. Ini kesalahannya, sesuatu yang dilarang Tuhan, tetapi dia labrak oleh Akan ini. Yang terjadi pada waktu itu, kekalahan terjadi. Saudara, hidup kita harus menemukan sebuah belajar dari kesalahan dan membereskan sebuah masalah. Akan adalah masalah akar utama dari sebuah kekalahan orang-orang Israel pada waktu itu. Karena apa? Mengambil yang bukan bagian dia. Bisa memperhatikan itu, saudaraku ya? Hidup kita terkadang sama. Ketika mengarah ke sana, kita terkadang melabrak angger-anggering Gusti. Opo we? Sing pirsa mung Pak Tugi. Labrak angger-anggering Gusti. Kita melanggar peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan. Yang penting aku berhasil. Ketika nggak punya pekerjaan, dia mungkin menangis sama Tuhan. Tuhan, berikan aku pekerjaan. Ketika diberi pekerjaan, sorry Tuhan, aku lebih berat dengan pekerjaan. Tuhan, aku lebih berat dengan duit. Aku lebih berat dengan ini dan itu. Padahal sebelum punya pekerjaan, minta sama Tuhan. Ketika Tuhan memberi pekerjaan, dia lupa dengan siapa yang dia memberi. Sehingga pekerjaan ketika punya masalah, dia menyalahkan orang lain. Padahal dia nggak mau introspeksi diri. Tetapi Yosua introspeksi dirinya luar biasa. Ketika Tuhan berkata pada dia, kumpulkan semua orang Israel dan temukan kesalahan di sana. Dia menemukan kesalahan. Yang pertama, dia nggak tanya sama Tuhan strategi yang harus dia lakukan. Yang kedua, dia menemukan dosa dalam keluarganya. Dalam hidup orang Israel ada dosa orang si Akan ini menjarah sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Saudara, mari kalau kita ingin mengalahkan ketakutan kita, temukan kesalahan dan bereskan masalah. Ada amin? Temukan kesalahan kita dan bereskan masalah itu dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya nggak mau dibereskan masalah, sampai kapanpun, sampai nenek-nenek, sampai tuek-tuek, sampai kakek-kakek, selamanya saudara akan menjadi orang kerdil imanmu. Kenapa tidak ada pemberesan? Yang paling penting sudah dibereskan sama Tuhan. Kalau dibereskan nggak mau sama manusia, ingat baik-baik Tuhan bisa membereskan dengan cara Tuhan itu. Jangan sampai Tuhan paksa engkau supaya dibereskan. Saudaraku, tugas saudara dan saya adalah mengajak orang bermasalah ini supaya dibereskan hatinya. Mari saudara, temukan masalahmu dan bereskan masalah itu. Ada amin? Ada amin? Untuk menghadapi sebuah ketakutan, mengalahkan ketakutan, temukan masalahmu dan bereskan masalahmu itu. Saudara, kalau kita takut untuk melangkah ke sana, dengan bisnis, dengan pekerjaan, dan hal apapun, kalau kita merasa takut, kita tidak akan bisa berkembang. Saya masih ingat bagaimana Gideon ketika dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan bangsa Moab. Maaf. Seluruh orang Israel berdatang pada Gideon. Tapi Tuhan berkata, gak usah banyak-banyak. Nanti mereka berkata ini karena aku. Lalu ketika mereka sudah kembali, dia ngomong sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, apa yang dilakukan? Semuanya harus minum di air ini. Disaring lagi, saring lagi. Saudaraku, mungkin Gideon merasa takut untuk mengalahkan lawannya. Tapi ingatlah, ketika Tuhan sudah berkata, dengan siapapun dan berapapun engkau bisa mengalahkan tantangan itu. Katakan amin. Katakan amin. Ketika Tuhan bisa bersama dengan engkau, dan dia berkata dengan engkau, dengan siapapun dan berapapun engkau bisa mengalahkan tantangan itu. Karena apa? Ada Yesus di hatimu. Ada Yesus di hatimu yang sanggup
mengalahkan, menaklukkan setiap tantangan itu. Temukan masalahmu, bereskan masalahmu. Yang kedua itu punya strategi yang jitu. Kalau saya memperhatikan pasal ke-8. Sudah temu pasal 8? Ayat yang ke-1. Sudah temu? Ayat yang ke-1. Apakah sudah temu? Halo, sudah temu? Pasal 8 ayat 1. Perhatikan ini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, jangan takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah, majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Perhatikan di sana. Baru setelah punya masalah, saudaraku, baru ketika Ai mengalahkan orang Israel, Yosua sadar, oh iya ya, saya nggak ngomong sama Tuhan. Saya nggak bicara sama Tuhan apa yang harus aku lakukan. Oh iya ya, aku kalah, strategiku sama. Kemarin kan saya kirim pengintai untuk tahu orang Yeriko seperti apa. Jadi ketika saya mengirimkan pengintai ke Ai, orang Ai bukan kan sama. Lah, strateginya sama dengan mengalahkan Yeriko. Saudaraku, orang Ai itu cuma 12.000. Sementara Yeriko itu berpuluh-puluh ribu dapat dikalahkan orang Israel. Tapi pertama kali pasal 7 mereka bisa dikalahkan orang Ai. Karena apa? Yosua strateginya sama dan tidak tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan berkata pada Yosua, jangan takut. Tapi paling penting Tuhan berkata, dan jangan tawar hati. Strategi yang paling tepat untuk menghadapi tantangan ke depan adalah jangan tawar hati. Kalau kita melihat ke depan, bagaimana depan tantangannya berat, kita akan gigrek tadi, akan tawar hati tadi. Waduh, pengalamanku nggak banyak. Aduh, aku nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Tuhan berkata, jangan takut, jangan tawar hati, Yosua berkata, yes. Ai kota yang kecil, dan Yosua memakai strateginya Tuhan, dan semua tentara ikut berperang. Tuhan perintahkan semua tentara berperang. Saya pada waktu itu bertanya, loh kenapa ya? Padahal tentaranya si Yosua ini banyak sekali. Tapi kenapa ya kok suruh berperang? Padahal Ai kan cuma 12.000, semuanya loh, penduduknya kecil besar sampai rajanya. Itu cuma 12.000. Tapi kenapa ya? Kok suruhan? Saudara, perhatikan ini. Seseorang yang sedang mengalami kekalahan, jika dia bertemu dengan orang yang sama-sama kalah. Saudara pernah lihat ya, saudaraku ya? Dalam sebuah pertarungan, kalau mungkin tinju ataupun UFC atau apapun itu, saudaraku ya. Ketika dia kalah, jagonya kalah, bertemu dengan orang yang sama-sama jagonya kalah. Kira-kira yang diobrolkan apa? Halo? Everybody home? Kira-kira apa, saudaraku? Kalau orang kalah ketemu dengan orang kalah, yang diobrolkan apa? Halo? Alasannya kalah. Terus selain alasannya kalah, ngelek-ngelek lawane. Mergo ngopo? Curang lah, opo lah. Wah, kayu curang itu. Aku tadi kalah gini-gini, aku juga iya. Terus bagaimana? Keroyok? Apa lagi? Saudaraku, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik.
Tuhan perintahkan semua prajurit tentaranya Yosua untuk berperang. Mereka baru saja mengalami kekalahan. Kalau yang satu ketika pada waktu itu mereka mulai tawar hati, yang lain akan mendukung, ayo kamu punya Tuhan yang besar, ayo kamu hebat. Saudara lupa di sana ada Kaleb yang luar biasa. Pada waktu itu mungkin Kaleb belum ikut maju. Tapi ketika semua dikerahkan bisa mengalahkan orang Ai. Kenapa? Karena mereka bersama-sama untuk mengalahkan Ai yang sekalipun 12.000 orang tadi. Semuanya dihancurkan. Strateginya keren, saudaraku ya. Jadi di belakang ada tentara, di depan itu mancing. Saudara bisa perhatikan di pasal 8 ini. Yang di belakang itu tentara-tentara yang bersiap untuk menghancurkan Ai, yang di depan ada Yosua dan prajurit yang lain untuk mancing orang Ai keluar dari persembunyian dari kota mereka. Ketika mereka keluar untuk mengejar prajurit yang di depan tadi, yang di belakang strateginya itu menghancurkan Ai, membakar semua di bumi, hanguskan. Yang terjadi semuanya dihancurkan dan rajanya digantung sama Yosua. Saudara, strategi yang keren. Yosua nggak pernah kepikiran seperti itu kalau dia belum bertanya sama Tuhan. Dia hanya percaya sama pengintai-pengintai tadi. Pengintai tadi berkata, udah 3.000 orang saja. Ai itu kota kecil kok. Wong kita baru saja mengalahkan Yeriko yang besar. Masa Ai nggak bisa yang kecil? Yang terjadi pada waktu itu seperti itu. Saudara, tapi ketika dia bertanya sama Tuhan, ada strategi yang jitu yang luar biasa. Semuanya di bumi hanguskan. Saudara, hidup kita, kalau kita pingin strateginya Tuhan, strateginya jitu dalam hidup kita, yang paling penting, ngobrollah dengan Tuhan. Ada amin. Seringkali kita mengandalkan pengalaman, tapi ingat, pengalaman bukan jaminan saudara mengalahkan setiap tantangan. Yosua, orang yang hebat. Ketika dia tawar hati, dia datang pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut dan jangan tawar hati. Kalau saudara sudah tawar hati, sudah selesai hidup. Menghadapi masa depan, kalau sudah tawar hati, selesai hidup. Tapi Tuhan berkata, jangan tawar hati. Masa depan selalu ada. Tapi janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang selalu ada buat kita. Masa depan selalu ada buat saudara dan saya. Dan masih panjang yang harus dilalui. Kenapa saya berkata masih panjang? Buktinya Israel karo Palestina masih perang. Kalau mereka masih perang berarti akhir zaman masih lama, saudaraku. Kalau Israel dan Timur Tengah nggak perang, tanda-tanda akhir zaman segera datang. Tapi karena Israel masih perang berarti saudara masih bisa beranak pinak, saudaraku ya. Saya bisa baca di kitab Wahyu. Jadi sebelum akhir zaman, Israel akan perang terus. Tidak ada kedamaian di sana. Berdoalah buat Israel supaya ada damai sejahtera di Yerusalem. Bukankah doa kita selama pembangunan ini seperti itu? Dan Tuhan berkati karena kita memberkati bangsa pilihan Tuhan. Saudara, waktu masih panjang ke depan. Masa depan pasti ada. Jangan tawar hati karena kau punya Tuhan yang hebat. Engkau punya Tuhan yang ada dalam hidupmu, yang selalu memberikan kekuatan baru ketika ada tantangan. Takut itu manusiawi, tapi jangan sampai ketakutan mengalahkan hidupmu. Takut itu lumrah, tapi jangan sampai ketakutan mengalahkan semangatmu. Takut itu wajar, tapi jangan sampai ketakutan mengalahkan cita-citamu ke depan. Takut itu is okay. Tapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan setiap tantangan ke depan dalam hidupmu. Karena ketika engkau tawar hati, selesai hidupmu.
Maka Tuhan berkata, jangan takut dan jangan tawar hati. Takut itu biasa, takut itu normal. Tapi jangan sampai engkau dikalahkan ketakutan. Karena masa depanmu masih sangat panjang bersama dengan Tuhan. Ada Tuhan di hidupmu yang selalu memberikan kekuatan baru. Coba tengok kanan kirimu, katakan bahwa takut itu hal biasa, tapi jangan sampai engkau dikalahkan ketakutan. Bukan mantok-mantok saudaraku ya, tapi diomongke loh. Supaya saling memberi semangat. Kayak orang Israel ketika setelah kalah dengan Ai, mereka saling memberikan semangat. Sehingga mereka bisa mengalahkan Ai karena apa? Ada saling support, menyupport. Ada amin. Tengok kanan kiri lagi, katakan, takut itu hal biasa, tapi jangan sampai engkau dikalahkan ketakutan. Dan angkat tanganmu ke atas. Semuanya angkat tangan di atas dan katakan, karena ada Yesus di hatiku, seperti itu. Amin. Katakan lagi dengan saya, takut itu hal biasa, tapi jangan sampai dikalahkan dengan ketakutan. Angkat tanganmu, karena ada Yesus di hatiku. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masa depan masih panjang, saudaraku. Masa depan masih ada dalam hidupmu. Ada Yesus di hatimu. Tanya sama Tuhan apa yang dilakukan dengan masa depanmu. Bukan dengan akal pikiran kita saja, tapi tanya Tuhan, yang terbaik apa yang dilakukan. Tapi Tuhan berpesan pada Yosua, jangan takut, dan paling penting, jangan tawar hati. Supaya saudara bisa menghadapi tantangan itu. Ada Tuhan di hidupmu, memberikan kekuatan baru. Mari berdoa. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, mari katakan, kemenangan. Kemenangan. Oh, Yesus memegangku, amin, 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 amin. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, yes, kemenangan. Mari katakan, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Kami tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Bahkan menolong kami, bahkan menolong batu karang Tuhan, batu karang Yesus Tuhan. Mari katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan
tangan-tanganmu. Gimana lagu ini? Yesus memegang kau. Dengan tangan kanan Yesus memberi kemenangan. Mari katakan, Yesus memegangmu. Yesus memegangku. Katakan dalam hatimu, dengan tangan kananmu. Gimana lagu ini? Yesus memberikan kemenangan. Amin. Gimana lagu ini? Gimana lagu ini? Oh, Yesus memberikan kemenangan buat hidupmu. Yes, Lord. Amin, 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 amin. Amin. Yesus memberimu kemenangan. Saudara, email lagu ini. Ingatlah bahwa ketakutan itu hal yang biasa, masih manusiawi. Tapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan setiap tantangan dalam hidup, mengalahkan semangatmu, mengalahkan hidup. Karena kau punya Yesus yang dahsyat dalam hatimu. Tanya Tuhan, setiap tantangan, setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita, ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolongmu. Dia memegangmu. Dalam keadaan apapun hidupmu, Dia memegangmu. Dia memegang engkau. Supaya saudara bisa mengalami kemenangan, kemenangan demi kemenangan dan demi kemenangan dalam hidupmu. Dan jangan pernah menyepelekan sebuah tantangan. Sehingga sudah sering kali lupa untuk bertanya sama Tuhan. Ketika Yosua kalah dengan Ai, Tuhan berkata jangan takut dan jangan tawar hati. Ada satu kesalahan Yosua. Dia tidak pernah bertanya apa harus dilakukan untuk mengalahkan Ai. Tapi ketika ada komunikasi yang baik Yosua dengan Tuhan, Tuhannya berkata jangan takut dan jangan tawar hati. Tantangan ke depan itu ada. Tapi jangan sampai saudara dikalahkan dengan ketakutan-ketakutan itu. Karena Yesus ada di hidup. Yes. Berdoalah pada Tuhan hari ini. Yes. Yes. Minta Tuhan untuk mengalahkan setiap ketakutan itu. Minta Tuhan supaya ada kekuatan untuk mengalahkan ketakutan itu. Minta Tuhan hari ini. Tuhan mendengarkan setiap seruan hati anak-anak. Terkadang kami merasa ketakutan dengan masa depan kami. Terkadang kami ketakutan dengan hidup kami, dengan pekerjaan kami, dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami. Tapi yang kami tahu, kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan-Mu Tuhan.
Kami tahu bahwa Tuhan memegang tangan kami untuk mendapatkan kemenangan itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan mulai hari ini, kami ingin berjalan untuk mengalahkan setiap ketakutan itu dengan tidak tawar hati. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bila setiap pekerjaan bisnis kami, peternakan, pertanian kami tidak lagi menakutkan hal yang menakutkan. Karena kami tahu ada keberhasilan, keberuntungan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Diberkati saudaraku hari ini. Mas Yusuf silakan berdiri. Maju ke depan. Arahkan tangan kepada Mas Yusuf. Berdoa Bapak Yusuf hari berulang tahun. Tuhan, kami memberkati saudara kami Yusuf Gupita Pamungkas dalam nama Tuhan Yesus. Jika ini dia berulang tahun, Tuhan berikan kekuatan kepadanya sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada tawar hati. Kami percaya sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus.